先去了。林家子弟，林氏长老林睿参见殿下，家族已然跟参见明王殿下。你却生于此川，我们都是凡人，若势不可为，允许我们停下。三哥知道了。我堂堂紫川黑旗军统领，不是，回来了，就一起走吧。也太不小心了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fable River season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode 30-nya. Pada malam hari, terlihat banyak pasukan yang tengah mengawal Liu Fengshuang. Karena bagaimanapun, dia itu akan segera dibawa pergi untuk diserahkan pada keluarga Jichuan. Linding penasaran mengapa Kaisar mengutus Lin Rui kemari. Lin Rui beralasan mungkin Kaisar itu tidak ingin melihat Linding kelelahan. Tapi Linding ingat betul kalau dalam setahun terakhir Lin Rui sakit parah dan sulit untuk keluar dari rumahnya. Jadi karena itulah dia bingung mengapa Kaisar begitu percaya kepadanya. Linding yang mencurigai sesuatu meminta para pasukannya untuk berhati-hati. Sejauh ini perjalanan mereka aman-aman saja, hingga sesaat kemudian terhenti oleh kemunculan seseorang di arah depan. Linding yang mengetahui hal itu penasaran berapa banyak yang kemari. Namun karena hanya satu orang saja membuatnya kesal, karena seakan-akan orang itu tengah meremehkan mereka. Jadi Linding akan melihatnya secara langsung. Sedangkan Liu Fengshuang harus terus diawasi. Linding sangatlah kaget ketika melihat bunga jinjin yang ada pada jubah sosok itu. Ia pun bertanya mengenai alasannya menghentikan jalan mereka. Tapi karena tidak ada jawaban, jadi penyerangan langsung saja dia lakukan. Namun Jinding dan mudah dipentalkan oleh kekuatan gelombang. Kini posisi Linding telah terpojok. Seharusnya para keturunan keluarga Lin tahu siapa dia ini. Lin Rui pun segera memberikan hormat kepadanya yang adalah Raja Ming. Dia meminta untuk menyerahkan Liu Fengshuang kepadanya. Linding sulit melakukan hal itu karena keluarga Lin sudah menyerahkan perjanjian dengan keluarga Jichuan. Jika mereka tidak melakukan hal itu, maka keluarga Lin akan dalam bahaya. 林家子弟，林氏长老林睿参见殿下，家族已然跟参见明王殿下。 Bagi Raja Ming, menyerahkan Liu Fengshuang kepada keluarga Jichuan sama saja dengan membuat keluarga Lin dalam masalah. Karena mereka tidak tahu, jadi dia akan menjelaskan kalau sekarang dunia terbagi menjadi 3. Liu Feng dan Jichuan saling berebut kekuasaan. Karena itu jugalah keluarga Lin bisa bertahan hingga sekarang. Tapi jika Liu Feng dikalahkan, maka keluarga Lin pasti tidak bisa menghadapi Jichuan. Linding paham dan ingin membawa Liu Fengshuang kembali ke keluarga Lin. Tapi Raja Ming akan tetap membawanya. Jika ada yang berani menolak, maka dia akan dibawa secara paksa. Raja Ming dan cepat mengambil alih kereta kuda dan langsung saja membawa Liu Fengshuang pergi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pasalnya kekuatan Raja Ming terlalu mengerikan. Di saat Linding kebingungan, Lin Rui terlihat tersenyum puas. Di sisi lain terlihat kalau para pasukan Jichuan terus menunggu kedatangan keluarga Lin. Tapi tidak ada tanda-tanda mereka akan segera tiba. Bahkan pos di depan tidak menemukan keluarga Lin. Waktu terus berlalu hingga sampai sore hari. Sesaat kemudian keluarga Lin pun datang. Lin Rui dan Linding pun memperkenalkan diri mereka agar diizinkan memasuki wilayah keluarga Jichuan. Lo Mihai menyambut mereka dengan baik, tapi dia itu bingung karena tidak melihat adanya Liu Fengshuang. Jadi Lin Rui menjelaskan kalau dia telah diculik oleh Master Misterius. 他们来了，被林定，请求欢迎二位贵宾。 Ia tidaklah bercanda dan ia yakin betul kalau Lo Mihai sulit untuk percaya dengan perkataannya. Wajar saja Lo Mihai terkejut karena seluruh negara mereka tengah menunggunya. Jadi dia ingin mendengar pertanggungjawaban.
Lin Rui paham dan karena tidak ingin mengganggu hubungan kedua keluarga, maka mereka itu sudah mengirim seseorang untuk melakukan pengejaran. Sebab mereka juga tidak melakukan kesalahan. Keluarga Lin bahkan bersedia untuk memberikan kompensasi. Dan perasaan kesal, Lo Mihai pun pergi dari tempat itu. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh keluarga Lin karena pasukan keluarga Jichuan menghentikan mereka. 现在您突然跟我说，我们将尽最大的努力，请放下。 Sedangkan di perbatasan dua negara yang menyelamatkan Liu Fengsuang tentu adalah Xiu yang menyamar menjadi Raja Ming. Ia hanya bisa mengantarnya sampai di sini saja. Sebagai teman, dia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkannya. Padahal Xiu ini sudah tahu kalau dia merupakan Liu Fengsuang. Meskipun begitu, bagi Xiu dia tetap adalah Lin Yu, gadis yang dia cintai. Tentu saja hal ini membuat Suang sangat malu. Sebagai pria yang tengah jatuh cinta, Xiu akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan gadisnya, seperti para pangeran di cerita dongeng. Di saat Xiu mempersiapkan kudanya, Liu Fengsuang langsung memeluknya. Ia kesal karena jika mereka berjodoh, maka mengapa harus lahir di dua negara yang sedang berkonflik. Ia pun kesal dengan takdir yang tengah mereka alami. Namun beginilah takdir yang terus mempermainkan mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan karena manusia memang memiliki banyak rencana. Tapi segala sesuatu hanya bisa ditentukan oleh kehendak langit saja. Yang tidak berubah hanyalah hukum alam saja. Xiu memintanya untuk tidak memaksakan diri dan harus tahu kapan berhenti. Ia juga memintanya untuk segera pergi sebelum para pasukan pengejar datang kemari. Pada akhirnya, Liu Fengsuang dan juga Xiu harus kembali berpisah. Padahal mereka berdua ingin terus bersama. Xiu berpindah kepada Lo Minghai. 你却生于子川，我们都是凡人，若势不可为，允许我们停下。三哥， Yang mana dia itu meminta kabar ini segera diberitahukan kepada kota atas. Tapi dia dikejutkan oleh kabar kalau Ma Wei sudah kembali dan yang bertemu dan tim penyelidik. Lo Mihai pun meminta Ma Wei dan Xiu dibawa ke hadapannya. Tapi kabar Xiu yang menghilang tentu saja membuat Lo Mihai terkejut. Ia juga kesal kepada para pasukan penjaga karena bisa dan mudah membiarkan satu orang pergi. Namun sesaat kemudian Xiu pun muncul sambil berakting baru bangun tidur. Tidak hanya itu, terdapat bekas ciuman yang membuat mereka membicarakan Xiu yang sepertinya tengah bermain dengan seorang wanita. Lo Mihai kesal padahal ia sudah diminta untuk tidak keluar sebelum penyelidikan selesai. Xiu memintanya untuk mendengarkan penjelasannya, tapi Lo Mihai sudah tidak ingin mendengarkannya. Ia mengingatkan status Xiu sebagai bagian inti keluarga Jichuan. Tapi dia itu juga bisa memahami kalau sebagai seorang bujang, Xiu pasti sangat mudah terpengaruh dalam urusan wanita. Sepertinya Xiu tidak sadar kalau di pipinya ada bekas ciuman dari Liu Fengsuang. Jadi dia yang tidak tahu apa-apa itu masihlah bingung dengan apa yang dikatakan oleh Lo Minghai. Pasalnya dia tahu kalau Xiu kabur di tengah malam untuk mencari seorang wanita. Jika ini sampai menyebar, maka keluarga mereka pasti akan malu. Akhirnya Xiu pun paham dan para pasukannya memuji apa yang dia lakukan. Karena Xiu sudah kembali, jadi Lo Mihai akan membawanya untuk bertemu dengan Ma Wei. 知道了，我堂堂子川黑旗军统领，不是，回来了就一起走吧。也太不小心了。 Kini kedua belah pihak sudah saling bertemu. Lo Mihai pun meminta penjelasan dari awal sampai akhir mengenai apa yang telah terjadi. Jika mereka memiliki bukti, maka bisa dikeluarkan. Ma Wei memulai lebih dahulu. Dia sangatlah kesal karena Xiu sudah menghabisi 123 anggota keluarga Ma dan bahkan menggelapkan seluruh harta keluarganya. Jadi Ma Wei ingin keadilan. Lo Mihai pun meminta penjelasan dari Xiu. Tapi Xiu itu tidak berkata apapun yang membuatnya kesal. Jadi pada akhirnya Xiu pun mulai berbicara. Tapi dia ini langsung melakukan pergerakan untuk bisa menghabisi Ma Wei. Ini membuatnya menjadi sangat panik, tapi sayangnya Ma Wei itu masih selamat. Baginya, Ma Wei merupakan sumber bencana. Jika terus dibiarkan hidup, maka keluarga Jichuan tidak akan pernah tenang. Jadi hari ini dia itu harus menghabisinya. Lo Mihai memintanya untuk diam. Para penjaga pun dibawa masuk untuk bisa menahannya. Xiu sepertinya sengaja melakukan hal itu, bahkan di saat hendak menyerah, dia masih sempat-sempatnya memberikan luka pada Ma Wei. Ini pun membuat Lo Mihai marah besar dan segera memberikan perintah untuk membawanya kembali. Siapapun yang berani bekerjasama dengan Xiu akan diberikan hukuman.
Tapi Xiu tidak panik dan mengikuti perkataannya. Di saat Luo Minghai dan yang lainnya pergi dari situ, terlihat bawahan Dilin yang agak kesal karena rencana mereka gagal untuk menghabisi Ma Wei. Xiao berpindah ke kota Lan milik keluarga Liu Feng, yang mana terlihat kalau Liu Fengshuang telah kembali. Para penjaga sempat menghentikannya. Namun ketika mengetahui itu adalah Liu Fengshuang, para pasukan pun segera berhenti. Mereka sangatlah senang karena tuan putri mereka telah kembali dengan selamat. Jadi para pasukan pun segera memberikan jalan untuknya. Melihat mereka tentu saja membuat Liu Fengshuang senang, karena sudah cukup lama dia tidak kembali. Gurunya tidak pernah menduga ia akan kembali, yang mana tujuannya kemari ternyata adalah untuk mengambil kembali plat militer yang dulu dia titipkan kepada gurunya. Gurunya paham, tapi dia ingin melihat perintah dulu dari Tuan Muda Qin. Tapi Shuang tidaklah memiliki hal itu, jadi gurunya tak bisa memberikan hal ini kepadanya. Ia meminta maaf karena sebagai bawahan dia hanya bisa menuruti perintahnya saja. Shuang tahu gurunya melakukan hal ini demi menyelamatkan keluarga Liu Feng. Tapi jika terus membiarkan kakaknya berulah, maka lama-kelamaan keluarga Liu Feng akan hancur. Bahkan mungkin di generasi mereka. Jadi Shuang yang tidak ingin hal itu terjadi meminta bantuan kepada gurunya. Ia tahu betul kalau rencana Shuang memang benar, namun seharusnya dia juga tahu tabiatnya. Shuang tidak pernah menduga kalau gurunya akan bertindak sampai sejauh ini. Tapi baginya umurnya sudah sangat tua. Ia sangat lelah dengan apa yang dia alami. Jadi dia itu ingin Shuang mengabulkan permintaan terakhirnya. Shuang pun mengambil pedang itu dan langsung saja melakukan sesuatu pada gurunya. Dengan apa yang telah terjadi barusan, plat militer pun kini berada di tangannya. Kini Liu Fengshuang pun memiliki hak untuk memimpin para pasukan. Dia tahu betul kalau pasukan Kota Lan adalah pasukan kapeleri terbaik di seluruh benua. Jadi mulai hari ini seluruh benua akan selalu mengingat nama mereka. Dia mengajak pasukannya untuk meratakan keluarga Jichuan. Para pasukannya tidaklah takut dan akan menuruti apapun yang Liu Fengshuang katakan. Sementara itu di sisi lain terlihat kalau ternyata Liu Fengshuang itu tidak menghabisi gurunya. Ia memilih untuk membiarkannya pergi untuk bisa menikmati pensiunnya. Gurunya sudah menduga kalau Liu Fengshuang sama sekali tidaklah pernah berubah. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.